Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Telaga berair jernih. Yuming terdiam mendengar jawaban pasti dari roh putih gaib. Yang lebih dia percaya. Di saat Yuming sedang ragu, tiba-tiba bayangan wajah Rumeng muncul di dalam pikirannya. Gadis itu sedang tersenyum lembut, memberikan dukungan semangat dan tekad buat Yuming. Begitu bayangan itu muncul, Yuming pun berkata, "Baiklah senior putih, katakan saja apa yang harus aku lakukan. Aku sudah siap." Roh gaib putih mengangguk pelan dan berkata, "Tidak sulit, masih seperti biasa. Pergunakan kekuatan Hei Pai Sipi untuk menghancurkan seluruh sambungan tulangmu. Lepaskan semuanya. Kemudian baru hancurkan satu persatu ruas tulang di seluruh tubuhmu. Mulai dari ujung kaki, ujung tangan hingga seluruh tulang di tubuhmu. Terakhir adalah tengkorak kepala dan tulang lehermu. Setelah semua tulang dihancurkan hingga tidak bersisa, kamu baru gunakan energi Hei Pai Sipi untuk menyambungnya kembali. Setelah semua proses ini selesai, maka sempurnalah sudah tulangmu. Tapi sebelum kamu memulai menempa tulangmu, sebaiknya pergunakan kekuatan Hei Pai Sipi untuk menyegel mulut goa. Selama proses berlangsung, tubuhmu berada dalam titik terlemah, tidak boleh terganggu sedikit pun. Untuk menghindari gangguan sekecil apapun, mulut goa ini harus disegel. Bagaimana kamu masih ingatkan dengan ilmu menyegel suatu tempat?" tanya roh putih gaib, sambil menatap Yuming dengan serius. Yuming mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Aku akan mencobanya, mudah-mudahan bisa." Yuming terlihat berjalan ke mulut goa. Lalu dia mendorong sepasang tangannya ke depan. Segera muncul energi hitam dan putih, membentuk sebuah jaring raksasa, menutupi mulut goa. Jaring-jaring raksasa itu perlahan-lahan menutupi seluruh mulut goa. Setelah seluruh mulut goa tertutup rapat oleh jaring raksasa, dari luar, mulut goa tidak lagi terlihat. Kini tempat itu terlihat seperti sebuah tebing batu tebal, yang menutupi seluruh mulut goa. Ini adalah segel kamuflase. Segel dengan kekuatan energi terendah, tapi memiliki efektivitas yang tinggi. Setelah segel terbentuk, Yuming pun kembali ke bagian dalam goa, bersiap untuk memulai penempaan tulang. Sesaat kemudian seluruh goa mulai dipenuhi oleh suara teriakan kesakitan Yuming. "Arggggh. Untungnya mulut goa telah disegel." Suara Yuming tidak terdengar di luar sana. Yuming yang awalnya bergulingan ke sana kemari mengalami kesakitan hebat. Akhirnya tergeletak diam, tidak mampu bergerak lagi. Dia hanya bisa meringis dan merintih kesakitan. Sesekali dia akan berteriak keras akibat rasa nyeri yang sulit tertahankan. Yuming mulai berteriak keras saat sambungan tulangnya mulai dipaksa lepas dari tempatnya. Setelah semua sambungan tulangnya terlepas, selanjutnya adalah tahap meremukkan setiap ruas tulang di tubuh Yuming.
Proses ini jauh lebih menyakitkan lagi. Yuming yang sudah tidak kuat menahan rasa nyeri di tubuhnya. Akhirnya dia jatuh pingsan, kehilangan kesadarannya. Tapi saat dia terbangun dari pingsan, Yuming langsung kembali berteriak kesakitan. Hingga akhirnya, dia kembali jatuh pingsan. Keadaan tersebut terus terjadi secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali. Tidak tahu berapa kali Yuming pingsan, bangun, lalu pingsan lagi. Kejadian itu terus berulang, hingga akhirnya seluruh ruas tulang di tubuh Yuming telah diremukkan semuanya oleh kekuatan Hei Pai Sipi. Perlahan-lahan kini tulang-tulang yang sudah remuk itu mulai dibentuk. Di tahap ini, Yuming tidak lagi merasakan sakit. Dia hanya merasakan seluruh tubuhnya. Selain lidah dan biji mata, lainnya tidak ada yang mampu dia gerakkan. Yuming terbaring diam tak bergerak, dengan seluruh tubuh basah keringat. Berbeda dengan proses meremukkan tulang yang terjadi jauh lebih cepat. Proses pembentukan dan penempaan ulang seluruh ruas tulang Yuming berjalan dengan sangat lambat. Begitu pula proses penyambungan kembali sambungan tulangnya yang terlepas. Semua terjadi dengan sangat lambat. Waktu detik demi detik terus berlalu. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Tidak terasa waktu 1 minggu pun berlalu. Tepat di hari ke-7 pagi, segel kamuflase terlihat mulai terbuka. Setelah segel dibuka, mulut goa pun mulai terlihat kembali. Beberapa saat kemudian dari mulut goa, terlihat Yuming berjalan keluar dengan langkah ringan. Sesaat kemudian Yuming terlihat melesat cepat meninggalkan mulut goa, yang selama ini menjadi tempat pertapaannya. Yuming terus bergerak cepat meninggalkan hutan misterius yang syarat dengan bahaya. Yuming memilih kembali ke tempat posisi awal, di mana dia bertemu dengan bayi siluman kelinci. Saat Yuming tiba di sana, puluhan bayi siluman kelinci segera berlarian masuk ke dalam semak belukar. Mereka segera menghilang dari tepian telaga. Yuming sendiri terlihat berjalan dengan langkah santai menghampiri tepian telaga. Setelah melepaskan seluruh pakaiannya, Yuming dengan tubuh barunya, yang terlihat jauh lebih kurus tapi padat berisi. Dia berjalan memasuki telaga, untuk berendam dan membersihkan diri di sana. Yuming menggunakan sebatang belati kecil, untuk mencukur habis seluruh bulu liar, yang tumbuh subur menutupi sebagian besar wajahnya. Setelah mencukur bersih seluruh bulu liar di wajahnya, Yuming pun membasuh wajahnya dengan air telaga yang jernih. Hingga seluruh wajahnya bersih kembali seperti sebelumnya. Yuming bercermin sebentar di air telaga yang jernih. Dia tersenyum puas. Lalu Yuming melanjutkan dengan menyelam ke dasar telaga. Sesaat kemudian Yuming tidak lagi terlihat di sana. Di tempat tersebut air telaga kembali terlihat tenang. Yuming tahu-tahu sudah muncul di bagian tengah yang agak menjauhi tepian sungai di mana tadi dia berendam. Di bagian tengah telaga, Yuming berenang ke sana kemari dengan bebas seorang diri. Sesekali dia akan menyelam ke kedalaman dasar telaga yang dingin dan agak gelap. Karena telaga itu ternyata bagian dasarnya begitu dalam, hingga sinar matahari sulit menembus ke bawah sana. Yuming yang penasaran dengan dalamnya dasar telaga, dia terus menyelam ke bawah dan ke bawah.
Saat Yuming berhasil mencapai dasar telaga, Yuming segera mengeluarkan sebutir mutiara malam yang mengeluarkan cahaya emas. Begitu mutiara itu dikeluarkan dari gelang penyimpanannya, suasana gelap gulita di dasar telaga. Seketika terang benderang. Yuming melihat di sebelah depan sana adalah puluhan sumber mata air yang terus menyemburkan gelembung air naik ke atas permukaan bebatuan yang menjadi lapisan dasar telaga. Selain sumber mata air yang terus menyembur ke atas, di kiri kanan Yuming dan hamparan luas di kejauhan sana. Sepanjang mata memandang adalah rerumputan bawah air yang panjang dan tumbuh subur di dasar telaga. Rerumputan hijau yang panjang dan melambai-lambai di permukaan air, membuat mata yang melihatnya terasa sejuk dan tenang. Yuming yang merasakan di bagian punggungnya ada sesuatu yang sedang mengintainya. Dia segera memutar badannya menghadap ke belakang. Episode sebelumnya, Menempa Tulang. Episode berikutnya, Ciwen. Ucap Yuming kaget. Dia segera ingin bergerak menjauhi makhluk aneh yang muncul di belakangnya. Ciwen adalah makhluk hasil perkawinan naga dan ikan. Wajahnya mirip naga, tapi dia tidak bertanduk. Hanya memiliki dua kumis panjang mirip surai naga. Mulutnya sangat besar dan lebar, dengan gigi runcing-runcing seperti pedang. Sepasang matanya juga selalu melotot besar menyeramkan. Tubuhnya berbentuk seekor ikan, tapi memiliki sirip dan ekor mirip ekor naga. Makhluk ini adalah makhluk penguasa air tawar, sangat ganas dan rakus. Dia bisa memakan apa saja. Yuming yang awalnya sempat heran telaga sebesar ini terlihat begitu sepi. Tidak ada seekor pun makhluk air yang terlihat. Kini dia baru mengerti. Ternyata makhluk legenda inilah yang menjadi penyebabnya. Yuming yang berusaha bergerak mundur menjauh. Pergerakannya tertahan oleh arus air yang tersedot ke dalam mulut Ciwen yang sedang terpentang lebar. Yuming ikut terhisap bersama arus air yang tersedot masuk ke dalam mulut Ciwen. Ah! Keluh Yuming kaget. Saat tubuhnya ikut terhisap masuk ke dalam mulut Ciwen yang sedang terpentang lebar. Bagaimanapun Yuming meronta, tubuh terus terseret mendekati mulut Ciwen yang sedang terpentang lebar. Yuming yang terus terseret kehabisan akal untuk meloloskan diri. Tiada pilihan lain. Yuming mengeluarkan pedang Xuan Yuan yang kini bisa membantunya dengan Qi 25%. Yuming segera memberikan tebasan pedang cahaya emas, melesat membelah air, menerjang kuat ke arah Ciwen. Blar! Ciwen terpental oleh tebasan pedang cahaya emas yang Yuming lontarkan. Tapi makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan kumis panjangnya untuk melilit pinggang dan mengunci kedua lengan Yuming. Sesaat kemudian dia segera menjulurkan lidahnya yang panjang besar, lebar dan lengket untuk menempel tubuh Yuming, lalu menyeretnya masuk ke dalam mulut. Yuming yang kedua tangannya terkunci oleh kumis Ciwen, ditambah lagi ditempel oleh lidah Ciwen. Di luar kendali, Yuming langsung terseret masuk ke dalam mulut Ciwen. Ciwen langsung mengatupkan mulutnya. Dia berusaha menggunakan giginya yang runcing untuk memotong-motong tubuh Yuming, sebelum dia nanti akan menelannya hingga habis. Krang, 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 krang.
Tapi sepasang mata Ciwen yang sudah melotot menjadi semakin melotot kaget saat tubuh Yuming yang dia kunyah ternyata keras seperti sepotong besi yang sulit dikunyah dan dihancurkan. Karena tidak mampu menghancurkan dengan giginya, Ciwen langsung memutuskan untuk menelan Yuming hidup-hidup. Membiarkan asam di dalam perutnya yang menghancurkan tubuh Yuming yang keras seperti sepotong besi itu. Yuming segera ditelan bulat-bulat oleh Ciwen masuk ke dalam perutnya. Yuming terlempar ke sana kemari, memasuki sebuah terowongan besar licin dan panjang. Sebelum tubuhnya terlempar masuk ke sebuah wadah mirip kolam berair dangkal. Dasar wadah dan sekelilingnya sangat lembut dan licin. Yuming yang terlempar ke tempat itu sulit bangun untuk sekedar berdiri. Dia hanya bisa bangun untuk duduk saja. Kuek, kuek, kuek. Yuming langsung muntah-muntah saat mencium bau memuakkan yang berasal dari seluruh tempat tersebut. Sesaat selagi Yuming sedang muntah-muntah, tiba-tiba muncul cairan asam tumpah ruah memenuhi tempat tersebut. Yuming langsung terhempas ke dalam cairan asam yang memenuhi seluruh wadah itu. Benda di sekitar Yuming segera dihancurkan oleh cairan asam tersebut. Yuming pun sebenarnya mengalami hal yang sama. Untungnya Yuming memiliki kemampuan meregenerasi diri, karena sum-sum tulangnya sudah dimurnikan. Sedangkan tulang Yuming yang telah ditempa dengan sempurna, melebihi kerasnya baja. Cairan asam itu tidak mampu mempengaruhinya. Yuming juga bisa bernafas dengan normal meski berada di tempat ini, dan ditenggelamkan di dalam cairan asam lambung Ciwen. Semua ini berkat Yuming mendapatkan saluran Qi dari pedang Xuan Yuan di dalam genggamannya. Beberapa saat kemudian Yuming dan sisa ampas yang tidak bisa diproses terlempar keluar dari saluran pembuangan Ciwen. Yuming akhirnya kembali ke dasar telaga yang gelap gulita. Yuming menunggu hingga Ciwen berenang menjauh. Dia baru berenang naik ke atas. Yuming tidak berani menggunakan mutiara malam sebagai penerangan, karena dia hanya akan menarik perhatian Ciwen untuk kembali memangsanya. Yuming hanya terus berenang berusaha naik ke atas permukaan telaga. Titik cahaya jauh di atas sana adalah tujuan Yuming untuk kembali ke atas permukaan telaga. Dengan menggunakan kekuatan otot kaki dan tangannya, tubuh Yuming mampu melesat ke atas seperti sebutir peluru. Tidak lama kemudian Yuming akhirnya naik juga ke permukaan telaga. Yur, Kuf. Akhirnya Yuming berhasil muncul ke permukaan telaga. Dia kembali bisa bernafas dengan bebas, tanpa perlu menggunakan Qi dari bantuan pedang Xuan Yuan lagi. Baru saja Yuming muncul ke permukaan telaga, Yuming saat menoleh ke sekitarnya. Dia segera menemukan air telaga yang tenang dari kejauhan seperti terbelah. Di bawah permukaan air seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Yuming pun secara refleks berusaha berenang menuju tepi telaga. Tapi pergerakan makhluk itu sangat cepat. Sebentar saja dia sudah hampir menyusul Yuming. Melihat makhluk itu semakin mendekat, Yuming segera menggunakan kedua tangannya untuk memukul permukaan telaga. Sedangkan kedua kakinya melakukan tendangan kuat ke bawah. Yur! Tubuh Yuming langsung terbang keluar dari dalam air. Yuming langsung melakukan beberapa kali salto di udara.
agar dia bisa segera meninggalkan telaga dan kembali ke darat. Tapi makhluk itu sepertinya tidak ingin melepaskan Yuming. Qi Wen ikut terbang keluar dari dalam air. Yur! Tubuhnya yang besar saat terbang keluar dari dalam air, segera membuat air telaga muncrat tinggi ke udara. Qi Wen dengan mulut terpentang, berusaha mengejar Yuming, ingin mencaploknya. Dia juga menggerakkan kumisnya ingin menangkap Yuming. Sayangnya di air dan di udara adalah dua hal yang berbeda. Yuming yang sedang melayang di udara, melihat ada kumis Qi Wen yang mengejarnya di belakang. Dengan gerakan secepat kilat, Yuming melepaskan 3 tebasan pedang cahaya emas. Sing, sing, sing. 3 energi tajam, yang terbungkus dalam cahaya emas, melesat ke belakang. 2 menyambut datangnya kumis Qi Wen. Sedangkan 1 yang terakhir bergerak menyerang moncong Qi Wen yang sedang terbuka. Tes. Tes. 2 kumis surai ikan naga. Qi Wen terpotong oleh energi pedang Xuan Yuan. Episode sebelumnya, Telaga Berair Jernih. Episode berikutnya, Siluman Beruang. Siluman Beruang. Kumis ikan siluman itu langsung terbang melayang di udara, tertebas putus dari posisi asalnya. Satu lagi serangan susulan, yang mengenai moncong ikan itu, segera membuat ikan yang telah kehilangan 2 kumisnya itu, kembali terpental masuk ke dalam air. Yur! Air telaga muncrat tinggi. Begitu tubuh ikan siluman besar itu terbanting di atas permukaan telaga. Di tempat lainnya, Yuming setelah melakukan salto di udara, dia berhasil mendarat ke atas tanah di tepi telaga dengan selamat. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Yuming baru memutar badannya ke belakang untuk memastikan makhluk itu masih ada atau sudah mati. Yuming mendapatkan kenyataan, makhluk itu masih mengambang di atas air, sedang melotot ke arahnya dengan tatapan mata marah. Siut! Seberkas air melesat membelah udara, menerjang ke arah Yuming. Yuming segera menjejakkan kakinya ke atas tanah. Tubuhnya pun melayang mundur menjauhi tepi kolam. Blar! Terjadi ledakan dahsyat yang membuat tanah tempat Yuming berpijak tadi kini berlubang sedalam 3 meter. Yuming diam-diam harus mengakui kekuatan ikan aneh Qi Wen. Bahkan dia sudah di darat, makhluk itu masih mampu menyerangnya dengan air, yang bisa menimbulkan lubang di sana. Yuming yang merasa belum perlu, dan tidak ada kepentingan melawan makhluk berbahaya itu. Dia segera membalikkan badannya, berlarian sambil berlompatan ringan meninggalkan tempat itu. Yuming setelah beberapa saat berlompatan di atas pohon, dia menghentikan langkahnya. Lalu Yuming melayang turun ke atas tanah. Di sana Yuming berganti pakaian dengan pakaian yang baru. Baru saja dia selesai berganti, dan ingin kembali melompat naik ke atas dahan pohon terdekat. Pergerakan Yuming terhenti di sana, saat Yuming melihat kemunculan seekor beruang setinggi 10 meter muncul dari balik hutan sebelah dalam. 2 pertarungan melawan serigala hitam dan ikan Qi Wen telah membuat pemurnian darah Yuming mencapai 50%. Kini melawan siluman beruang yang besar dan kuat ini, Yuming yakin pemurnian darahnya pasti akan kembali meningkat. Yuming langsung bersiap dengan pedang Xuan Yuan di tangan.
bersiap menghadapi serangan dari lawan barunya itu. Gruar! Siluman beruang meraung marah. Lalu dia berlari cepat menghampiri Yuming. Tubuhnya yang besar dan berat, saat berlari segera membuat tempat di sekitar sana mengalami gempa lokal. Saat berada dalam jarak 3 meter dari Yuming, beruang itu segera bangkit berdiri. Dengan bertumpu pada sepasang kaki belakangnya, beruang itu terlihat berdiri tegak menjulang tinggi ke atas. Sesaat kemudian sepasang cakarnya, yang memiliki kuku tajam dan panjang, bergerak cepat menamparkan ke arah Yuming. Wut, 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 wut. Tamparan keras itu segera menimbulkan angin menderu-deru saat cakar besarnya dilayangkan ke arah Yuming. Krang, kring, krang, kring, krang, kring. Tamparan kuat itu langsung disambut oleh Yuming dengan tangkisan kuat pedang Xuan Yuan. Yuming yang sudah memurnikan ototnya, dengan penuh percaya diri, dia langsung melayani serangan beruang besar itu dengan tangkisan pedang di tangannya. Hasil akhirnya Yuming yang terlalu percaya diri atas kekuatannya. Dia langsung terpental mundur. Tapi beruang itu tidak memberi kesempatan kepada Yuming. Dia terus mengejar, mencecar Yuming dengan sepasang cakarnya yang besar dan kuat. Memaksa Yuming harus mengungkapkan pedangnya untuk menangkis serangannya. Setelah mengalami terpental berulang kali, akhirnya Yuming terpental dalam satu tamparan terakhir. Tubuhnya terpental hingga punggungnya menabrak roboh sebatang pohon yang berukuran 2 kali pelukan manusia. Pohon besar itu roboh hingga menimbulkan suara hiruk-pikuk di belakang Yuming. Baru saja Yuming bangkit berdiri, dengan tubuh mengalami lecet-lecet di beberapa tempat. Siluman beruang sudah kembali datang dengan serangan tamparan cakarnya yang besar dan kuat. Wut, wut, wut. Yuming tidak lagi berani menangkis secara langsung. Yuming memilih menghindar dengan melakukan gerakan Tiger Sprong bergulingan di atas tanah, sebelum kemudian melompat berdiri dalam keadaan siaga. Baru saja Yuming berdiri, siluman beruang sudah kembali datang. Gruar, wut, wut, brak, brak. Yuming terus berlompatan menghindari serangan beruang tersebut dengan lincah. Sambil menghindar melompat ke sana kemari, Yuming juga balas memberikan tebasan dan tikaman pedang pada beberapa bagian dada, ketiak dan perut beruang besar itu. Cuit, sing, sing, cuit, sing, sing, tak, 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 tak. Tapi semua serangan Yuming kandas. Pedangnya seperti membentur tembok tebal yang sangat kuat. Siluman beruang menjadi marah saat Yuming berhasil menyerangkan pedangnya. Meski tidak memberikan efek yang signifikan, tapi rasa sakit dan nyeri di sekujur tubuhnya tetaplah ada. Gruar! Siluman beruang meraung marah. Dia berlarian mengejar ke arah Yuming, dan menyerang Yuming dengan sepasang cakarnya secara kalang kabut. Wut, 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 wut. Serangannya yang mendatangkan angin badai, seperti topan mengamuk, segera menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Batu pohon semuanya hancur berantakan diterjang amukan siluman beruang tersebut. Yuming sendiri masih terus menyelinap ke sana kemari, menghindar sambil memberikan tusukan dan tebasan balasan. Dengan ilmu membaca gerakan dasar, Yuming selalu berhasil menghindari serangan siluman beruang itu.
Tapi siluman beruang itu benar-benar memiliki ketahanan tubuh dan kekebalan yang luar biasa. Begitu banyak serangan tebasan dan tikaman pedang Xuan Yuan yang tepat sasaran. Tapi tetap saja hanya menyakitinya dan menimbulkan luka ringan di sekujur tubuhnya. Tidak sampai 5 menit, semua luka itu juga sudah pulih dengan sendirinya. Hal ini benar-benar membuat Yuming kehabisan akal untuk bisa merobohkan siluman beruang yang menjadi lawannya. Siluman beruang juga menyadari kesulitan Yuming, sehingga dia terus mempergencar serangannya. Tidak ambil peduli dengan serangan balasan Yuming yang tidak berarti pada tubuhnya. Setelah bertempur seharian, di mana matahari mulai hampir terbenam, Yuming belum juga ada tanda-tanda mampu menaklukkan siluman beruang yang menjadi lawannya. Yuming mulai memikirkan untuk menyudahi pertandingan tersebut. Yuming segera bersiap-siap untuk kabur melarikan diri. Dalam satu momen yang pas saat pedang berbenturan dengan cakar beruang itu, Yuming yang terpental mundur ke belakang. Dia langsung memanfaatkan tenaga pentalan itu untuk melompat ke atas salah satu dahan pohon. Dari dahan pohon yang satu, Yuming berlompatan ringan dan cepat, berpindah ke dahan pohon lainnya. Dengan cara tersebut dalam sekejap mata, dia sudah berhasil meloloskan diri dari kejaran siluman beruang yang bergerak mengejarnya di bawah sambil mengeluarkan suara raungan geram. Beberapa saat kemudian, melihat Yuming sudah tidak mungkin terkejar lagi, siluman beruang akhirnya membelokkan langkahnya meninggalkan tempat itu, masuk kembali ke dalam rerimbunan hutan. Episode sebelumnya, Ciwen. Episode berikutnya, pertemuan kedua. Pertemuan kedua. Yuming setelah melarikan diri, dia akhirnya kembali ke tepi telaga untuk membersihkan diri. Di bagian tepi telaga, Yuming tidak berani lagi bermain ke tengah telaga yang ada ikan ciwennya. Di tepi telaga pun, Yuming bersikap hati-hati, selalu waspada. Setelah selesai membersihkan diri, Yuming segera meninggalkan tempat tersebut. Dia ingin kembali ke goa untuk beristirahat, sekaligus memikirkan cara untuk menaklukkan siluman beruang yang sangat kuat itu. Sesampai di dalam goa, Yuming segera merebus umbi dan jamur merah buat dimakan. Lalu khasiatnya dia serap dan simpan ke dalam pai sipi. Selesai Yuming menyimpan kekuatan ke dalam pai sipi, roh putih gaib muncul dan berkata, "Ming-er, kamu harus segera menyelesaikan latihan menembus seluruh titik meridian besar dan kecil di dalam tubuhmu, agar kamu bisa meningkatkan penggunaan Chi-mu dengan lebih lancar dan maksimal. Segera kamu harus dapatkan mutiara siluman beruang itu. Juga Ciwen kamu harus cari akal menghabisinya. Makhluk itu adalah makhluk setengah kahyangan setengah dunia. Mutiaranya kemungkinan besar punya khasiat luar biasa." Yuming mengangguk. Lalu dia segera mengambil posisi duduk bersila di atas sebuah batu. Yuming mengikuti petunjuk dari roh putih gaib, yang mengetahui persis semua tata letak meridian di dalam tubuhnya. Dengan menggunakan bantuan kekuatan dari Hei Pai Sipi, Yuming perlahan-lahan membuka satu persatu titik meridian besar di tubuhnya. Sementara Yuming di dalam goa sedang larut dalam latihannya. Di luar goa sana, mulai turun hujan. Awalnya kecil,
Tapi semakin lama semakin besar dan deras hujannya. Angin badai kencang menyertai hujan deras yang turun di luar sana. Sehari berlalu, hujan tidak juga berhenti. Segera hari kedua pun berlalu. Hujan bukannya reda malah semakin deras. Tepat di hari ketiga, saat Yuming menyelesaikan pelatihan meridian besarnya, siluman beruang yang basah kuyup terlihat berkeliaran di depan mulut goa. Dia tidak menemukan pintu goa, karena mulut goa dari luar sana terlihat seperti sebuah dinding tebing batu padat. Tapi akibat hujan yang terus turun, air mulai mengalir masuk ke dalam goa. Siluman beruang yang melihat kejanggalan, di mana air bisa bebas mengalir masuk ke dalam goa. Dia yang tidak mau basah di luar sana, dia segera mengikuti kemanapun air mengalir masuk melalui bawah tebing. Dengan mengikuti aliran air, akhirnya siluman beruang menemukan mulut goa. Dia segera bergerak masuk ke dalam goa, demi menghindari hujan. Tidak disangka saat masuk ke dalam goa, dia malah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Sedang duduk bersila di atas sebuah batu, yang terletak di sudut ruangan. Growar. Siluman beruang segera mengeluarkan suara raungan dahsyat, yang menggetarkan seluruh goa. Lalu dia segera berlari mengejar ke arah Yuming, menyerang Yuming dengan sabetan cakar besarnya. Uat, blar. Batu tempat Yuming duduk bersila meledak hancur oleh tamparan cakar siluman beruang. Yuming sendiri sudah bersalto di udara, menghindari serangan tersebut. Kemudian mendarat ringan di sudut lainnya. Yuming yang sudah berhasil membuka 108 titik meridian besar di tubuhnya. Dia segera mengeluarkan pedang Xuan Yuannya. Yuming segera menemukan kenyataan. Kini pedang Xuan yang bisa mengalirkan qi sebesar 35% ke dalam tubuhnya. Dengan gembira dan penuh semangat, Yuming segera melayani pertarungan lanjutan dengan siluman beruang tersebut. Pertarungan yang jauh lebih seru dan imbang pun terjadi di dalam goa. Tanpa menghiraukan hujan yang semakin deras, angin badai semakin kencang. Seolah-olah hari kiamat akan segera tiba. Mereka berdua di dalam sana terus bertarung dengan sengit. Kini setiap tebasan pedang Xuan Yuan yang Yuming lakukan mulai berhasil melukai siluman beruang tersebut. Bulu-bulu beruang itu yang rontok adalah penyebab utama. Siluman beruang mulai berhasil dilukai oleh pedang Xuan Yuan di tangan Yuming. Dari luka-luka parah di hampir seluruh bagian tubuh siluman beruang, sudah bisa ditebak siapa menang dan siapa pihak yang akan segera kalah. Yuming yang melihat bagian ketiak dan bagian leher beruang itu mengalami luka paling parah. Dia segera memutuskan secara berturut-turut, mencoba untuk menyerang secara fokus pada kedua tempat itu. Hasilnya segera terlihat. Setiap pedang Yuming bersarang di tempat yang dia incar. Siluman beruang pasti akan berteriak kesakitan. Darah yang mengucur dari lukanya pun semakin lama semakin deras keluarnya. Dalam satu kesempatan siluman beruang meraung keras. Gruar. Wut. 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 Siluman beruang sambil meraung marah. Dia juga terus melepaskan serangan sepasang cakarnya. Yuming setelah bergerak menghindar ke sana kemari. Tiba-tiba Yuming melakukan gerakan melompat terbang ke atas.
Pedang Xuan Yuan yang teralirici sampai 35% melakukan tebasan cepat ke arah bagian leher siluman beruang yang terbuka. Sing! Sraat! Cahaya tajam pedang Xuan Yuan sekali ini berhasil membuat sebuah lubang terbuka lebar di bagian leher siluman beruang. Hingga darah terlihat muncrat-muncrat dari luka di bagian leher tersebut. Arggggh. Lolong beruang besar itu kesakitan. Langkah sepasang kaki belakangnya menjadi kacau. Siluman beruang terlihat terhuyung-huyung mundur-mundur ke belakang. Di saat langkahnya sedang goyah, Yuming dengan cepat, setelah berhasil menghindari tamparan cakar balasan siluman beruang, dia menyelinap di antara kedua sela-sela kaki siluman beruang. Lalu sambil bergulingan di atas tanah, Yuming kembali memberikan tebasan pedang Xuan Yuan dengan kekuatan penuh. Sing! Sraat! Kini yang diincar adalah nadi besar yang terletak di belakang sambungan lutut siluman beruang. Arggggh. Sekali lagi siluman beruang melolong kesakitan, sebelum kemudian tubuhnya yang tinggi besar, bruk, untuk pertama kalinya ambruk ke atas tanah, hingga menimbulkan suara hiruk-pikuk di dalam goa. Tidak kalah kuat dengan suara berisik hujan badai di luar sana. Siluman beruang yang bertubuh besar dan berat, sekali ambruk dia langsung kesulitan untuk bangkit berdiri. Memanfaatkan situasi itu, Yuming sambil bergerak melompat ke atas. Dia kembali melancarkan sebuah tebasan pedang Xuan Yuan sinar emas, yang dilakukan dari jarak jauh. Krang! Tebasan kuat itu masih berhasil dihalau oleh sepasang cakar depan siluman beruang yang sangat kuat. Yuming sebelum mendarat ke atas tanah, dia kembali melepaskan dua tebasan serangan pedang jarak jauh. Satu diarahkan ke perut, satu lagi kembali diarahkan ke bagian leher siluman beruang yang telah terluka parah. Sing! Krang! Sing! Sraat! Tebasan ke arah perut dengan cepat, memancing reaksi siluman beruang untuk menggunakan kedua cakar depannya untuk menangkis ke bawah. Di saat sepasang cakarnya bergerak menjaga bagian perut, di saat itulah dengan cepat, serangan lainnya menebas leher. Krak! Episode sebelumnya, Siluman Beruang. Episode berikutnya, Singa Bertanduk. Kepala siluman beruang akhirnya terpental, jatuh menggelinding di atas lantai goa. Tubuhnya besarnya terlihat berkelenjotan di sana, dengan darah berceceran di sekitarnya. Tidak lama kemudian, tubuh tinggi besar itu pun tergeletak kaku di sana. Setelah memastikan siluman beruang itu sudah tidak bisa memberikan serangan kejutan otot, seperti capit kepiting yang masih bergerak, meski kepitingnya sudah mati, Yuming baru berani bergerak mendekat untuk memeriksanya. Beberapa saat melakukan pemeriksaan, Yuming akhirnya menemukan mutiara siluman yang dicarinya. Ternyata mutiara itu terletak di dalam jantung siluman beruang. Yuming setelah menemukannya, dia segera mengeluarkannya dari dalam jantung siluman beruang yang sudah dia keluarkan dan dia belah jadi dua. Segera mutiara siluman berhasil Yuming temukan, lalu dia simpan ke dalam gelang penyimpanannya. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Yuming yang tidak bisa meninggalkan goa, terpaksa mencari tempat kering untuk melanjutkan latihannya. Hujan lebat yang terus berlangsung, airnya mengalir deras masuk ke dalam goa.
secara kebetulan melintasi area siluman beruang terbaring, sehingga genangan darah dengan cepat berhasil dicuci bersih. Tubuh siluman beruang yang tergeletak di sana terus dilewati oleh air yang mengalir sehingga memperlambat pembusukannya. Tepat hari ke-7, di mana setengah dari goa sudah terendam air. Hujan belum juga terlihat ada tanda-tanda akan berhenti. Yuming yang sudah tidak sanggup menahan bau busuk menyengat di dalam goa. Dia akhirnya berlompatan di atas tonjolan batu yang satu, lalu berpindah ke tonjolan batu yang lainnya. Hingga akhirnya dia berhasil keluar dari dalam goa. Setelah keluar dari dalam goa, sambil berlarian menembus hujan, Yuming segera melompat melayang naik ke arah salah satu pohon besar terdekat. Yuming setelah berhasil mendarat ringan di atas salah satu cabang dahan, dia melanjutkan melompat ke dahan pohon lainnya. Dengan cara itu, Yuming bergerak cepat meninggalkan tempat tersebut. Yuming terus bergerak masuk ke dalam hutan liar, yang selama ini belum pernah dia masuki. Yuming terus bergerak cepat berusaha mencari tempat kering dan bersih untuk berteduh. Setelah beberapa waktu berlalu, di mana hujan mulai sedikit mereda, Yuming akhirnya menemukan sebuah goa yang terletak di bawah sebuah tebing curam. Melihat mulut goa setinggi 10 meter lebih itu, dengan hati girang, Yuming segera melompat turun dari atas pohon. Lalu dia berlari cepat melintasi lapangan terbuka untuk mencapai pintu goa di depan sana. Tapi belum juga Yuming berhasil mencapai mulut goa yang dia inginkan. Dari balik goa melompat keluar seekor singa bertanduk, sebesar kerbau muda. Singa bertanduk dengan wajah sedikit mirip naga ini, sama dengan Ciwen. Mereka adalah keturunan naga. Yang berbeda dari mereka hanyalah ibu mereka. Ibu Ciwen adalah ikan, sedangkan ibu dari Suanni, singa bertanduk, dengan wajah mirip naga, adalah seekor singa betina. Oleh karena itu, seperti juga Ciwen, Suanni ini juga memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Suanni menatap tajam ke arah Yuming. Kemudian dia mengeluarkan suara auman singanya, yang menggetarkan seluruh tempat tersebut. Roar! Roar! Yuming tahu, makhluk ini adalah Suanni. Dia pernah baca tentang makhluk ini dari kitab yang tersimpan di perpustakaan Ling Xiao Baotian. Perpustakaan Kahyangan Istana Zade. Yuming berusaha bersikap setenang mungkin. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan berkata, "Suanni, aku datang tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin menumpang teduh di dalam sana. Tidak ada niat buruk sedikit pun. Kita bisa berbagi ruangan berteduh." Roar! Suanni menjawabnya dengan raungan marah. Dia menolak berbagi ruangan dan wilayah dengan Yuming. Suanni memamerkan taringnya yang panjang dan runcing. Dia terlihat sangat tidak bersahabat. Tatapan matanya menyiratkan. Dia sangat bernafsu ingin memangsa Yuming. Yuming bisa merasakan aura intimidasi yang dipancarkan oleh makhluk itu. Dia tidak berani main-main. Yuming segera mengeluarkan pedang Suan Yuan di tangannya. "Kamu yang memaksa. Jangan salahkan aku bila hari ini kamu tewas di tanganku." Yuming sudah membuka seluruh meridian besar kecil di seluruh tubuhnya. Begitu pedang Suan Yuan berada di tangan,
Qi dari pedang Xuan Yuan sebanyak 50% langsung mengalir deras masuk ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuh Yuming juga memancarkan aura intimidasi yang tidak kalah kuat dengan aura Xuan Ni. Seluruh tubuh Yuming memancarkan aura dewa yang pekat. Dia sudah berada dalam mode tempurnya. Sikapnya tegas dan tidak main-main. Xuan Ni sesaat sedikit meragu. Tapi sesaat kemudian dia langsung meraung marah. Roar. Setelah melepaskan suara raungan ganas menggetarkan, Xuan Ni langsung melompat menerkam ke arah Yuming. Sepasang cakarnya yang setajam pedang pusaka berkilauan di udara, menyambar ganas ke arah Yuming. Yuming dengan gerakan tenang menggeser langkah kakinya ke samping, sehingga Xuan Ni terkamannya hanya melintas lewat di depan Yuming. Saat Xuan Ni melintas lewat, pedang Xuan Yuan yang mengandung energi petir pun ditebaskan oleh Yuming. Duar. Xuan Ni yang tersambar petir, tubuhnya langsung terlempar puluhan meter. Roar. Xuan Ni meraung marah. Xuan Ni terlihat tidak terpengaruh dengan sambaran listrik di sekeliling tubuhnya. Dengan sikap penuh ancaman, dia langsung berlari cepat. Kemudian dia kembali membuat lompatan panjang menerkam ke arah Yuming. Yuming menjejakkan kakinya. Tubuhnya segera melayang mundur menghindar. Sambil bergerak mundur, Yuming langsung melepaskan tebasan pedang Xuan Yuan es surgawi. Seberkas cahaya biru bergerak menghantam Xuan Ni yang sedang melayang di udara. Blar! Brak! Sekali ini Xuan Ni langsung dibuat menjadi potongan patung singa es beku. Saat tubuhnya mendarat di atas tanah, patung es itu menimbulkan suara keras menghantam tanah. Potongan patung es beku terlihat jatuh tergeletak di atas tanah. Diam tidak bergerak selama beberapa detik. Sebelum kemudian terlihat ada hembusan asap putih dari kedua lubang hidung Xuan Ni. Krek, 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 krek. Iar. Potongan es beku yang membungkus Xuan Ni perlahan-lahan terlihat mengalami retakan di mana-mana. Sebelum akhirnya potongan es meledak hancur berkeping-keping jatuh ke atas tanah. Xuan Ni langsung mengeluarkan suara auman kerasnya, sambil mengangkat kepalanya menghadap langit. Hoar! Lalu Xuan Ni segera melompat berbalik menghadap ke arah Yuming. Xuan Ni kini menatap semakin marah ke arah Yuming. Sesaat kemudian tubuhnya kembali melayang ke depan. Sepasang cakarnya yang seperti pedang pusaka bergerak-gerak di udara, melakukan cakaran udara kosong di udara. Cuit, 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 cuit. Suara udara tajam segera membelah udara, disertai dengan cahaya biru transparan melesat mengejar ke arah Yuming. Episode sebelumnya. Pertemuan kedua. Episode berikutnya. Saran dari Roh Gaib Hitam.